Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Korlantas Polri telah menerapkan one way untuk mengurai kemacetan arus mudik di Tol Cipali. Dan untuk mengetahui laporan selengkapnya kita telah bergabung dengan jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Selamat malam Valeri, bagaimana situasi terkini setelah diterapkannya sistem one way di Tol Cipali? Ya, Sandi, situasi terkini pasca diterapkannya rekayasa lalu lintas berupa one way dari mulai tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung sudah ramai lancar apabila dibandingkan dengan 2 jam sebelumnya, mengingat untuk penerapan rekayasa lalu lintas berupa one way ini baru saja dilakukan sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dan langsung dapat mengurai kemacetan yang kami pantau sempat terjadi utamanya di 3 titik utama sepanjang tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Kali Kangkung. Kita ketahui bersama untuk rekayasa lalu lintas berupa one way ini diterapkan mulai kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 dan diterapkan ini hingga bersifat situasional untuk saat ini hingga besok dini hari. Namun memang apabila terjadi kepadatan kembali, maka terkait dengan rekayasa lalu lintas berupa one way ini akan dilakukan perpanjangan rekayasa lalu lintas. Nah, selain diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way, juga dilangsungkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai dari kilometer 47 yang merupakan pertemuan dari tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 72 yang merupakan gerbang tol Cikampek utama. Terkait dengan rekayasa lalu lintas kontraflow ini, untuk saat ini dibuka 2 lajur saja, namun memang apabila terjadi kepadatan khususnya di rest area dan juga di pertemuan tol layang MBZ dan juga tol Jakarta Cikampek kilometer 48 dan juga kilometer 57, maka pihak kepolisian Korlantas Polri juga membuka kemungkinan untuk melakukan penambahan ruas lajur kontraflow dari sebelumnya dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Nah, kita ketahui bersama bahwa untuk tol Jakarta Cikampek ada 3 titik utama kemacetan. Yang pertama adalah di kilometer 48, kilometer 57 dan juga di gerbang tol Cikampek utama yaitu di kilometer 70. Sejumlah langkah antisipasi juga sudah diterapkan di luar adanya rekayasa lalu lintas, mengingat untuk pemudik mayoritas yang memilih untuk berangkat di malam hari nanti karena saat ini sedang di bulan Ramadan, bulan puasa, sehingga mereka merasa lebih mampu untuk melakukan aktivitas berupa menyetir perjalanan jauh apabila baru dilakukan di malam hari hingga dini hari nanti. Oleh karena itu sejumlah antisipasi juga terus dilakukan berupa penerjunan personil dari kepolisian di sejumlah titik-titik, kemudian juga pengawasan secara intensif secara 24 jam di command center tepatnya di kilometer 29 dan juga sejumlah langkah lainnya yang pastinya akan terus dilakukan. Misalnya kalau untuk mengurai kemacetan di rest area maka akan dilakukan mekanisme buka tutup rest area, kemudian juga apabila terdapat kepadatan di ruas mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 72 dan tidak dapat dihindari, maka kontraflow ini juga akan diperpanjang, yaitu dimulai dari kilometer 36 hingga kilometer 72. Nah, terkait dengan situasi dan juga data terkini di gerbang tol Cikampek utama, apabila kita bandingkan dari sebelum dilakukannya rekayasa lalu lintas one way dan juga saat ini pukul 23 pasca dilakukan rekayasa lalu lintas one way, data terkini total sudah ada sebanyak hampir 70.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek utama per pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bandingkan ke 3 jam yang lalu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada 50.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek utama. Ini artinya dalam kurun waktu 3 jam ada peningkatan sebanyak 20.000 kendaraan dan peningkatan ini memang sudah memenuhi kriteria ketentuan dari penerapan rekayasa lalu lintas one way karena disebutkan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bahwa perimeter yang menjadi tolak ukur dilakukannya rekayasa lalu lintas berupa one way adalah apabila terdapat peningkatan volume kendaraan yaitu sebanyak 8.000 kendaraan per jam atau minimal 5.000 kendaraan per jam sudah harus dilakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Nah, mengingat untuk rekayasa lalu lintas one way ini tidak hanya diberlakukan di tol Jakarta Cikampek saja, melainkan mulai dari tol Cipali hingga gerbang tol Kali Kangkung diharapkan dapat mengurai kemacetan khususnya yang terjadi sejak kemarin di tol Cipali, tepatnya di kilometer 166. Dan salah satu alasan juga mengapa akhirnya rekayasa lalu lintas diberlakukan karena memang kondisi pantauan dari CCTV di wilayah Jakarta yang sudah sangat padat khususnya di 3 area yaitu di Jati Asih, kemudian Pondok Indah, Cawang Kota dan juga sejumlah area lainnya khususnya mulai dari kilometer 50 hingga kilometer 60 tol Jakarta Cikampek, sehingga diharapkan apabila nanti di dini hari nanti kemudian juga di pagi hari terdapat peningkatan volume kendaraan, rekayasa lalu lintas yang diterapkan ini mampu untuk mengurai kemacetan. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana efektivitas dari rekayasa lalu lintas, apakah mampu untuk mengurai kemacetan dan juga memastikan para pemudik dapat tiba di kampung halaman tepat waktu dan dalam keadaan selamat. Kembali ke Anda, Sandi, di studio.
Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Valeri Budiato atas laporan Anda langsung dari Tol Cipali, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.